Rumah yang penuh tuduhan. Angin sore berhembus pelan di sebuah desa kecil bernama Karangjati. Rumah kayu tua di ujung gang tampak sepi. Catnya mengelupas, atapnya bocor di beberapa bagian. Disitulah tinggal seorang gadis bernama Rara, 15 tahun. Tubuhnya kurus, wajahnya lembut namun sering terlihat letih. Sejak ibunya meninggal 5 tahun lalu, hidup Rara berubah sepenuhnya. Ayahnya, Pak Arman, sempat berjuang sendiri membesarkan Rara. Ia bekerja sebagai sopir truk antar kota. Namun 2 tahun setelah itu, ia menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Bu Lestari. Awalnya Bu Lestari terlihat lembut. Ia tersenyum manis di depan tetangga. Ia memeluk Rara dan berkata, "Mulai sekarang, kamu anggap ibu seperti ibu kandungmu sendiri ya." Namun senyum itu perlahan berubah menjadi dingin. Awal kemiskinan. Sebelum menikah lagi, Pak Arman memiliki usaha kecil jual beli beras. Tidak besar, tapi cukup untuk hidup sederhana. Namun setelah Bu Lestari masuk rumah itu, keadaan perlahan berubah. Modal usaha sering hilang tanpa penjelasan. Tabungan terkuras sedikit demi sedikit. Utang mulai berdatangan. Namun setiap kali Pak Arman bertanya, Bu Lestari selalu punya jawaban. Uang itu untuk bayar listrik, untuk beli kebutuhan rumah. Atau mungkin Rara yang tidak jujur. Nama Rara mulai sering disebut setiap kali ada masalah. Tuduhan pertama. Suatu malam, Pak Arman pulang dengan wajah murung. "Lestari, uang 5 juta yang kusimpan di lemari mana?" Bu Lestari pura-pura terkejut. "Loh, bukannya Rara tadi yang masuk kamar Bapak?" Rara tidak pernah ambil uang itu. Rara yang sedang mencuci piring membeku. Rara tidak pernah. "Ayah, aku tidak pernah masuk kamar Ayah." Bu Lestari menghela napas panjang, dramatis. "Rara, ibu ini sudah berusaha jadi ibu yang baik. Tapi kalau kamu terus seperti ini..." Air mata Bu Lestari mengalir. Pak Arman menatap Rara dengan kecewa. "Rara, ayah tidak mengajarkanmu mencuri." Itu pertama kalinya Rara merasa ayahnya meragukannya. Padahal ia tidak tahu apa-apa. Hidup yang mulai berat. Sejak hari itu, Bu Lestari semakin sering menyudutkan Rara. Jika beras habis, salah Rara. Jika listrik menunggak, salah Rara. Jika uang belanja kurang, salah Rara. "Sejak kamu besar, pengeluaran makin banyak," bentak Bu Lestari suatu pagi. Rara hanya diam. Ia mulai bangun lebih pagi, memasak, menyapu, mencuci sebelum berangkat sekolah. Seringkali ia tidak sarapan. Rahasia yang tersembunyi. Yang tidak diketahui Pak Arman adalah Bu Lestari memiliki kebiasaan tersembunyi. Ia diam-diam sering pergi ke kota. Ia membeli perhiasan kecil, tas bermerek bekas, dan bermain arisan online dengan taruhan besar. Ia juga memiliki utang pribadi. Namun semua itu ia sembunyikan. Setiap kali penagih datang, ia berkata pada suaminya, "Itu utang lama sebelum menikah, tapi sekarang makin berat karena kebutuhan Rara besar sekali." Perlahan, Pak Arman mulai percaya bahwa kemiskinan mereka disebabkan oleh beban yang bertambah, yaitu anaknya sendiri. Tangisan di balik pintu. Suatu malam, Rara mendengar pertengkaran. "Kita harus jual motor," bentak Bu Lestari. "Tidak mungkin, itu satu-satunya kendaraan untuk kerja," jawab Pak Arman. "Kalau bukan karena biaya sekolah Rara yang mahal..." "Jangan bawa-bawa anakku," potong Pak Arman, tapi suaranya lemah. Rara menutup mulutnya agar tangisnya tidak terdengar. Ia berpikir, "Kalau aku berhenti sekolah, mungkin ayah tidak akan bertengkar lagi." Keputusan yang mengubah segalanya. Keesokan harinya, Rara mendatangi ayahnya. "Ayah, Rara mau berhenti sekolah." "Kenapa?" "Rara mau kerja saja, biar bantu ayah." Bu Lestari yang mendengar dari dapur langsung berkata, "Itu keputusan yang dewasa, kamu memang harus sadar keadaan." Pak Arman terlihat ragu, tapi lelah. Dan hari itu tanpa sadar, ia membiarkan anaknya mengorbankan masa depan. Malam itu hujan turun deras. Air mengetes dari atap yang bocor.
Rara duduk sendiri menatap buku pelajaran terakhirnya. Ia tidak tahu bahwa kemiskinan yang dituduhkan padanya sebenarnya menyimpan rahasia yang jauh lebih gelap. Sementara di kamar lain, Bu Lestari tersenyum kecil melihat pesan di ponselnya. Transfer cicilan tas Mei diterima. Rahasia itu masih aman. Untuk sementara. Jejak uang yang menghilang. Pagi di Karangjati terasa lebih dingin dari biasanya. Sejak memutuskan berhenti sekolah, Rara tidak lagi mengenakan seragam putih abu-abunya. Ia hanya memakai kaos lama dan celana panjang lusuh, membantu Bu Lestari di dapur sebelum mencari pekerjaan sambilan. Tetangga mulai berbisik, sayang sekali anak sepintar itu berhenti sekolah. Sejak ibunya meninggal, hidupnya berat. Rala mendengar semua itu, tapi ia memilih diam. Awal pekerjaan baru. Rara akhirnya bekerja di warung makan kecil milik Bu Sari di pinggir jalan raya. Upahnya tidak besar, tapi cukup untuk membeli beras tambahan. Setiap sore, ia menyerahkan hampir seluruh gajinya pada Bu Lestari. "Ini Bu, untuk belanja." Bu Lestari menerima tanpa senyum. "Memang sudah kewajibanmu membantu keluarga." Padahal di dalam tasnya, Bu Lestari baru saja membeli dompet baru dari toko online. Kecurigaan pertama. Suatu malam, Pak Arman duduk termenung di teras. "Rara, kamu yakin uangmu sudah kamu kasih ke ibu?" tanyanya pelan. "Iya ya, semua." Pak Arman mengangguk, wajahnya bingung. "Kenapa tetap kurang ya?" Itulah pertama kalinya keraguan kecil muncul di benaknya. Penagih yang datang lagi. Beberapa hari kemudian, seorang pria datang mengetuk pintu dengan wajah tegas. "Bu Lestari ada? Kami dari koperasi." Bu Lestari langsung pucat. Pak Arman keluar. "Koperasi apa?" Pria itu membuka map. "Pinjaman atas nama Bu Lestari, tunggakan 3 bulan. Pak Arman menoleh tajam ke arah istrinya. "Pinjaman apa lagi ini?" Bu Lestari langsung menangis. Itu untuk menutup usaha berasmu yang rugi. Aku tidak mau kamu malu." Pak Arman terdiam. Ia merasa bersalah. Lagi-lagi ia percaya. Padahal koperasi itu adalah pinjaman untuk membeli perhiasan yang sekarang tersimpan rapi di laci rahasia. Rahasia di ponsel. Suatu sore, saat Bu Lestari mandi, ponselnya berdering di meja. Rara tidak berniat membuka, tapi layar menyala. Notifikasi berbunyi. "Cicilan tas premium jatuh tempo besok." Rara terdiam. Tas premium? Ia teringat ibunya dulu hanya punya satu tas sederhana yang dipakai bertahun-tahun. Rara tidak berani menyentuh lebih jauh, tapi benih kecurigaan mulai tumbuh. Pertengkaran yang lebih besar. Malam itu, Pak Arman pulang dengan wajah lelah. "Lestari, kenapa listrik diputus?" Bu Lestari langsung menunjuk Rara. "Karena dia boros. Lampu kamar terus menyala. Kerja cuma sedikit tapi makan banyak." "Aku selalu matikan lampu, Bu." Tamparan keras mendarat di pipinya. Berani membantah? Pak Arman hanya berdiri diam. Lelah, bingung, frustasi. Kemiskinan membuatnya kehilangan suara sebagai ayah. Jejak yang tertinggal. Keesokan harinya, saat menyapu kamar Bu Lestari, Rara melihat sesuatu di bawah tempat tidur. Kotak kecil. Ia ragu, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia membukanya sedikit. Kilauan emas memantul di matanya. Gelang, anting, cincin. Ia menutupnya kembali dengan tangan gemetar. Jika mereka miskin, dari mana semua itu? Hatinya terbelah. Malamnya, Rara ingin berkata pada ayahnya, tapi ia takut. Bagaimana jika ayahnya tidak percaya? Bagaimana jika justru ia dianggap memfitnah? Ia duduk sendiri di dapur gelap memeluk lututnya. "Aku cuma ingin keluarga ini baik-baik saja," bisiknya. Bayangan masa lalu. Di kamar, Bu Lestari menatap cermin. Ia mengingat masa kecilnya yang miskin. Ia pernah dihina karena tidak punya sepatu bagus. Ia pernah dipandang rendah. Kini ia bersumpah tidak mau kembali ke masa itu. Baginya, perhiasan dan barang mahal adalah harga diri. Dan jika harus mengorbankan Rara untuk menjaga citra, ia rela.
Hujan kembali turun malam itu. Pak Arman menghitung uang sisa di meja. Rara menatap kotak perhiasan yang tersimpan dalam ingatannya. Dan Bu Lestari tersenyum melihat foto tas barunya di ponsel. Jejak uang yang hilang mulai terlihat, tapi belum ada yang berani mengungkap kebenaran. Rahasia itu masih terpendam. Untuk sekarang, kebohongan yang semakin dalam. Minggu demi minggu berlalu. Rumah kecil di ujung Karangjati itu semakin sunyi. Bukan karena tak ada suara, tetapi karena terlalu banyak yang dipendam. Rara kini bekerja dari pagi hingga malam di warung Bu Sari. Tangannya mulai kasar, punggungnya sering pegal. Namun setiap kali ia menerima upah, ia tetap menyerahkannya tanpa protes. Ayah butuh, pikirnya. Namun yang tak ia tahu, uang itu tak pernah benar-benar menyelamatkan keadaan. Luka yang disembunyikan. Bekas tamparan di pipinya memang sudah hilang, tapi luka di hatinya belum. Suatu sore Bu Sari memperhatikan wajah Rara yang murung. "Kamu kenapa, Ra? Di rumah baik-baik saja." Rara tersenyum tipis. "Baik, Bu." Bu Sari tahu itu bukan jawaban jujur, tapi ia tak memaksa. Di desa kecil seperti Karangjati, orang sering memilih diam demi menjaga nama keluarga. Cicilan yang bertambah. Sementara itu, Bu Lestari semakin tenggelam dalam kebiasaannya. Arisan online, belanja diam-diam, pinjaman baru untuk menutup pinjaman lama. Setiap kali ada tagihan, ia membuat cerita baru. "Pak, koperasi itu menekan aku terus." Atau, "Harga beras turun karena kualitas barang kita jelek." Perlahan, usaha Pak Arman benar-benar runtuh. Ia terpaksa menjual stok beras terakhir dengan harga murah. Kini satu-satunya penghasilan tetap hanyalah dari mengemudi truk. Itu pun tidak menentu. Kebenaran yang hampir terbuka. Suatu malam saat Bu Lestari tertidur lelap, ponselnya kembali berbunyi. Pak Arman yang kebetulan lewat melihat layar menyala. Pesan masuk. Promo tas limited edition khusus member gold. Pak Arman mengeringitkan dahi. Member gold? Ia membuka pesan berikutnya. "Terima kasih atas pembelian gelang emas Anda." Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menoleh ke arah lemari. Perlahan ia membukanya. Di balik tumpukan pakaian, ia menemukan kotak kecil. Kilauan emas memantul di matanya. Tangannya gemetar. Air mata yang berubah arah. Keesokan paginya, Pak Arman menunggu istrinya bangun. "Apa ini, Lestari?" tanyanya, menaruh kotak perhiasan di meja. Wajah Bu Lestari pucat sesaat, tapi hanya sesaat. Ia langsung menangis. Itu tabungan dariku sebelum menikah. Aku simpan untuk jaga-jaga." "Lalu pesan pembelian ini?" Pak Arman menunjukkan ponsel. Bu Lestari menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara gemetar, Sejak kamu besar, "Aku malu, pengeluaran Pak. makin banyak. Aku tidak mau terlihat Aku miskin di tidak depan mau dipandang teman-temanku. rendah. Aku Mereka tidak mau semua hidup hidup miskin enak. lagi." Aku cuma ingin sedikit bahagia." Tangisnya terdengar tulus. Pak Arman terdiam. Ia merasa bersalah lagi. Ia merasa sebagai suami ia gagal memberi kehidupan layak. Dan lagi-lagi, ia menelan kebenaran yang hampir muncul. Tuduhan yang lebih kejam. Siang itu Bu Lestari melampiaskan kemarahannya pada Rara. "Karena kamu ayahmu jadi curiga padaku," bentaknya. "Aku tidak bilang apa-apa, Bu. Diam, kamu memang sumber masalah." Ia menyembunyikan sebagian perhiasan di tempat lain. Lebih rapi, lebih aman. Kali ini ia akan lebih berhati-hati. Ayah yang mulai ragu. Namun benih kecurigaan sudah tertanam. Pak Arman mulai memperhatikan. Setiap kali Rara memberi uang, Bu Lestari selalu menyimpannya sendiri. Setiap kali tagihan datang, jumlahnya tak masuk akal. Ia mulai menghitung sendiri pengeluaran. Dan angka-angka itu tak pernah cocok dengan cerita istrinya. Pengorbanan terbesar. Suatu hari truk yang dikendarai Pak Arman mengalami kerusakan besar. Biaya perbaikan tidak sedikit. "Terpaksa kita jual rumah ini saja," kata Bu Lestari cepat. Rara terkejut. "Rumah ini peninggalan ibu kandungku."
Justru karena itu, kita butuh uang, balas Bu Lestari dingin. Pak Arman menunduk. Untuk pertama kalinya, Rara melihat keraguan jelas di mata ayahnya. Dan untuk pertama kalinya, ia berani bersuara. Ayah, sebelum jual rumah, ayah periksa dulu semua keuangan kita. Semua. Ruangan hening. Tatapan Bu Lestari berubah tajam. Rahasia yang ia simpan bertahun-tahun mulai terancam. Malam itu tidak ada yang tidur nyenyak. Pak Arman menatap langit-langit, memikirkan kata-kata anaknya. Rara berdoa dalam diam, dan Bu Lestari menggenggam ponselnya erat, wajahnya tegang. Kebohongan yang selama ini ia bangun seperti tembok tinggi, mulai retak sedikit demi sedikit. Dan ketika retakan itu membesar, tak ada yang tahu siapa yang paling terluka. Bukti yang tak bisa dibantah. Malam setelah percakapan itu terasa panjang dan mencekam. Pak Arman tidak langsung memutuskan apa-apa, tapi kata-kata Rara terus terngiang di kepalanya. Sebelum jual rumah, ayah, periksa dulu semua keuangan kita. Kalimat sederhana, namun berat. Selama ini ia terlalu lelah untuk memeriksa, terlalu percaya untuk curiga, dan mungkin terlalu takut menemukan kebenaran. Awal penyelidikan diam-diam. Keesokan harinya, Pak Arman tidak langsung berangkat kerja. Ia berpura-pura menerima panggilan dari bosnya, lalu kembali masuk rumah setelah Bu Lestari pergi ke pasar. Ia membuka laci meja. Map-map lama berisi kwitansi dan tagihan berserakan. Ia mulai menghitung. Uang pinjaman koperasi, tagihan listrik, utang toko bangunan, catatan arisan. Semakin ia hitung, semakin ia sadar. Angka-angka itu tidak masuk akal. Beberapa pinjaman bahkan tidak pernah ia ketahui. Kebenaran yang mengguncang. Pak Arman mendatangi koperasi siang itu juga. Pak, pinjaman atas nama Bu Lestari totalnya berapa? Tanyanya. Petugas membuka data. Total keseluruhan, hampir 40 juta, Pak. Pak Arman terdiam. 40 juta? Ia merasa dunia berputar. Dipakai untuk apa? Petugas menggeleng. Kami tidak tahu, tapi sebagian besar untuk pembelian barang konsumtif. Jantung Pak Arman terasa sesak. Jadi selama ini, bukan usaha yang bangkrut, bukan sekolah Rara yang mahal, tapi gaya hidup. Rahasia yang terbongkar. Sore itu, Pak Arman pulang lebih dulu. Ia membuka kembali lemari. Kotak perhiasan memang sudah tidak di tempat semula. Namun ia menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Di dalam tas lama Bu Lestari, terselip beberapa struk pembelian. Gelang emas, tas branded, sepatu mahal. Tanggalnya baru, bahkan ada yang minggu lalu. Tangannya gemetar. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia teringat wajah Rara yang selalu menunduk saat dituduh boros. Ia teringat tamparan yang mendarat di pipi anaknya. Dan rasa bersalah itu seperti menghantam dadanya. Konfrontasi. Malamnya, ketika Bu Lestari masuk rumah dengan wajah biasa saja, Pak Arman sudah menunggu di ruang tengah. Di atas meja, tersusun rapi. Struk, kwitansi, data koperasi. Apa ini Lestari? Suaranya kali ini berbeda. Tegas. Bu Lestari membeku. Itu cuma belanja kecil. 40 juta itu kecil. Potong Pak Arman. Suasana berubah panas. Rara berdiri di ambang pintu dapur, jantungnya berdebar kencang. Bu Lestari mencoba menangis lagi. Aku tidak tahan hidup seperti ini. Sejak menikah denganmu, aku cuma dapat rumah bocor dan anak yang jadi beban. Kalimat itu seperti pisau. Rara menunduk. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena akhirnya kebenaran terucap. Pak Arman mendatangi istrinya lama. Rara bukan beban, dia anakku. Air mata menetes di pipinya. Dan aku yang gagal jadi ayah.
Permintaan maaf pertama. Setelah Bu Lestari masuk kamar dengan marah, Pak Arman mendekati Rara. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia memeluk anaknya erat. "Maafkan ayah." Rara terdiam beberapa Kenapa uang detik, selalu kurang? lalu Padahal menangis kita sudah dalam berhemat. pelukan itu. Maafkan ayah. Tangis Ayah yang terlalu selama lama ini menutup ia mata. tahan Rara akhirnya bukan beban. pecah. Dia anakku. "Ayah, Rara cuma ingin keluarga ini tidak bertengkar." Pak Arman semakin merasa hancur. Keputusan besar. Malam itu, Pak Arman membuat keputusan. Rumah tidak akan dijual. Utang akan diselesaikan perlahan. Dan yang terpenting, Rara akan kembali sekolah. Ayah akan cari cara, katanya tegas. Di balik pintu kamar, Bu Lestari mendengar semuanya. Wajahnya tegang. Jika suaminya benar-benar menguasai keuangan, ia tidak lagi punya kendali. Dan ia tidak siap menghilangkan semua kenyamanan yang sudah ia rasakan. Hujan turun deras malam itu, tapi suasana rumah terasa berbeda. Untuk pertama kalinya, rahasia tidak lagi sepenuhnya tersembunyi. Bukti sudah ada, kebenaran sudah terucap. Namun badai belum selesai. Karena seseorang yang terbiasa hidup dalam kebohongan tidak akan menyerah begitu saja. Dan Bu Lestari belum menunjukkan langkah terakhirnya. Balas dendam dalam diam. Sejak malam konfrontasi itu, rumah kecil di Karangjati berubah suasananya. Tidak ada lagi teriakan. Tidak ada lagi tangisan dramatis Bu Lestari. Yang ada hanya keheningan. Namun keheningan itu bukan tanda damai. Itu adalah badai yang menumbu waktu. Wajah yang berubah. Pagi-pagi sekali Bu Lestari sudah bangun dan memasak seperti biasa. Wajahnya tenang, terlalu tenang. "Rara, nanti jangan lupa beli gula," katanya lembut. Nada suaranya membuat Rara merinding. Pak Arman memperhatikan istrinya dari sudut mata. Ia belum sepenuhnya percaya, tapi ia juga belum siap mengambil langkah besar seperti perpisahan. Ia masih berharap istrinya berubah. Namun harapan itu tidak pernah sederhana. Kendali yang direbut. Sejak hari itu, Pak Arman mulai memegang semua keuangan. Gajinya tidak lagi diserahkan pada Bu Lestari. Semua pengeluaran dicatat. Hal itu membuat Bu Lestari kehilangan kuasa. Dan bagi seseorang yang selama ini mengendalikan segalanya lewat uang, kehilangan kendali terasa seperti penghinaan. Di dalam kamarnya, ia menggenggam ponsel dengan emosi. Ia masih memiliki satu hal yang tidak diketahui suaminya. Pinjaman terakhir. Jumlahnya cukup besar, dan jatuh temponya semakin dekat. Ancaman diam-diam. Beberapa hari kemudian, seorang pria bertubuh besar datang ke rumah. "Bu Lestari ada?" Pak Arman keluar. "Siapa?" "Kami dari pihak pemberi pinjaman pribadi. Utangnya sudah lewat waktu." Pak Arman membeku. "Utang apa lagi?" Pria itu tersenyum tipis. 15 juta atas nama istri Anda. Kali ini bukan koperasi resmi, bukan lembaga jelas. Itu pinjaman online ilegal." Bu Lestari yang mendengar langsung keluar dengan wajah panik. "Nanti kami kembali, jangan coba menghindar," kata pria itu sebelum pergi. Pak Arman menatap istrinya dengan kekecewaan yang lebih dalam dari sebelumnya. "Berapa banyak lagi yang kamu sembunyikan?" Bu Lestari tak menjawab. Amarah yang berubah arah. Malam itu Bu Lestari tidak menangis. Ia menyalahkan Rara dalam hati. Kalau saja anak itu tidak membuka mulut, semua masih terkendali. Ia merasa dipermalukan, dipojokkan, dikalahkan oleh anak tiri yang ia anggap lemah. Dan dari rasa malu itu, tumbuh kebencian baru. Fitnah yang lebih kejam. Suatu sore, ketika Pak Arman belum pulang, Bu Lestari mendekati Rara. "Kamu puas sekarang?" bisiknya. Rara terdiam. "Kamu membuat ayahmu membenciku." "Aku cuma bilang agar ayah periksa keuangan." Plak, tamparan kedua mendarat. "Kamu pikir kamu menang? Aku masih ibumu di rumah ini." Air mata Rara jatuh, tapi kali ini ia menatap lurus. "Aku tidak pernah ingin menang, Bu. Aku cuma ingin kita tidak hidup dalam kebohongan." Kalimat itu membuat Bu Lestari semakin marah. Malamnya, ia melakukan sesuatu yang lebih berbahaya. Ia mengambil sebagian perhiasan dan menyembunyikannya di kamar Rara. Tuduhan terakhir.
Ketika Pak Arman pulang, Bu Lestari sudah menangis keras. "Pak, lihat ini." Ia menyeret suaminya ke kamar Rara dan membuka lemari. Perhiasan itu tergeletak di dalamnya. "Aku tahu kamu tidak percaya padaku, tapi ternyata Rara yang mencurinya. Ia ingin menjatuhkanku." Rara terkejut, wajahnya pucat. "Ayah, bukan aku." Pak Arman menatap anaknya, lalu perhiasan, lalu istrinya. Hening beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Keputusan seorang ayah. Namun kali ini berbeda. Pak Arman tidak langsung marah. Ia berjalan pelan ke arah Rara. "Rara, tatap ayah." Rara mengangkat wajahnya yang penuh air mata. "Apa kamu mengambil ini?" Rara menggeleng tegas. "Tidak ya, demi ibu kandungku, tidak." Pak Arman menoleh kepada istrinya. "Kamu yang menyembunyikannya di sana, kan?" Wajah Bu Lestari berubah pucat. "Apa maksudmu? Kamu lebih percaya dia daripada aku?" "Karena selama ini aku salah percaya," jawab Pak Arman pelan sakit tegas. Keheningan kembali memenuhi ruangan. Topeng Bu Lestari perlahan runtuh. Ancaman terbuka. Melihat rencananya gagal, Bu Lestari berteriak, "Kalau kamu usir aku, utang itu tetap harus dibayar dan mereka tidak akan diam." Itu bukan lagi ancaman pada Rara, itu ancaman pada seluruh keluarga. Pak Arman sadar, masalah ini sudah lebih dalam dari sekedar kebohongan. Ini tentang keselamatan. Malam itu, Pak Arman duduk lama di ruang tengah. Ia tahu satu hal pasti, ia tidak bisa lagi menutup mata. Kebohongan telah berubah menjadi bahaya nyata, dan keputusan besar harus diambil. Sementara di kamar, Bu Lestari menatap kosong ke dinding. Balas dendamnya gagal, tapi keputusasaan bisa membuat seseorang melakukan hal yang lebih nekat. Dan badai terbesar mungkin baru akan dimulai. Titik terendah sebuah keluarga. Langit Karangjati pagi itu kelabu. Bukan hanya cuaca yang terasa berat, suasana rumah pun dipenuhi ketegangan yang tak terucap. Setelah fitnah gagal, hubungan di dalam rumah itu benar-benar retak. Tidak ada lagi pura-pura, tidak ada lagi topeng manis. Yang tersisa hanyalah kenyataan pahit. Ancaman yang menjadi nyata. 3 hari setelah pria penagih itu datang, 2 orang kembali muncul. Kali ini mereka tidak hanya mengetuk, mereka memukul pintu dengan keras. "Keluar! Utangnya sudah lewat waktu!" Tetangga mulai mengintip dari jendela. Pak Arman keluar dengan wajah tegang. "Saya minta waktu, saya akan bayar." "Waktu sudah habis. Kalau tidak bayar minggu ini, kami akan ambil barang di rumah." Mereka melirik motor tua di teras. Rara berdiri di balik pintu, tubuhnya gemetar. Bu Lestari hanya diam, wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya, ia melihat akibat nyata dari perbuatannya. Rasa bersalah yang terlambat. Malamnya, Bu Lestari duduk sendirian. Tidak ada lagi kemarahan, hanya ketakutan. Ia teringat masa kecilnya yang miskin saat ibunya menangis karena ditagih utang. Ia bersumpah tak ingin mengalami itu lagi. Namun kini, ia justru membawa keluarganya ke titik yang sama. Air matanya jatuh pelan, tapi kali ini bukan sandiwara. Rara yang kembali berkorban. Rara mendekati ayahnya yang sedang menghitung uang. "Ayah, tabunganku masih ada sedikit. Itu untuk sekolahmu nanti." "Tidak apa-apa ya, pakai dulu." Pak Arman menatap anaknya lama. Hatinya terasa hancur. Anaknya yang selalu dituduh justru paling rela berkorban. Sementara orang dewasa di rumah itu gagal menjaga kepercayaan. Keputusan yang menyakitkan. Akhirnya, Pak Arman menjual motor tuanya. Uang hasil penjualan digunakan untuk membayar sebagian utang. Tapi itu belum cukup. Mereka masih memiliki sisa yang besar. Dan reputasi keluarga sudah tercoreng di mata tetangga. Bisik-bisik mulai terdengar. "Itu rumah yang terlilit utang. Istrinya suka belanja katanya." Rara menunduk setiap kali melewati orang. Namun kali ini, ia tidak lagi merasa bersalah. Ia tahu kebenarannya. Pengakuan yang tak terduga. Suatu malam, Bu Lestari mendekati Rara. Tidak ada bentakan, tidak ada tatapan tajam. Hanya suara lirih. "Rara?" Rara menoleh hati-hati. "Ibu salah.
Itu pertama kalinya ia mengucapkan kalimat itu. Aku terlalu takut miskin. Aku terlalu malu dilihat rendah. Aku pikir kalau punya barang bagus, orang akan menghargai aku. Air matanya mengalir deras. Tapi aku justru menghancurkan keluarga ini. Rara terdiam. Luka di hatinya belum sembuh, tapi ia melihat ketulusan yang berbeda. Hati seorang ayah. Pak Arman mendengar pengakuan itu dari ruang tengah. Ia masuk perlahan. Kalau kamu benar-benar menyesal, kita selesaikan ini bersama. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada akhir yang langsung bahagia. Hanya 3 orang yang berdiri dalam keheningan, menyadari bahwa mereka telah jatuh sangat dalam. Dan untuk bangkit, butuh waktu. Titik terendah. Beberapa hari kemudian, listrik kembali diputus. Rumah mereka gelap gulita. Mereka makan seadanya, hanya nasi dan garam. Itulah titik terendah keluarga itu. Namun, dalam gelap sesuatu berubah. Tidak ada lagi saling menyalahkan. Hanya kesadaran bahwa kebohongan telah membawa mereka ke sini. Dan satu-satunya jalan keluar adalah kejujuran. Cahaya kecil. Keesokan harinya, Bu Lestari melakukan hal yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia menjual semua perhiasannya, semua tas mahalnya, semua barang yang dulu ia anggap harga diri. Uang itu digunakan untuk membayar sisa utang. Saat menyerahkan uang itu pada suaminya, tangannya gemetar. "Ini sisa kesombonganku," katanya pelan. Pak Arman tidak berkata apa-apa, tapi untuk pertama kalinya sejak lama, ia melihat istrinya tanpa kebencian. Kemiskinan belum pergi, utang belum sepenuhnya lunas, luka belum sepenuhnya sembuh. Namun sesuatu yang jauh lebih penting mulai kembali, kepercayaan. Dalam gelapnya rumah tanpa listrik itu, Rara tersenyum kecil. Bukan karena masalah selesai, tapi karena untuk pertama kali tidak ada lagi rahasia di antara mereka. Namun perjalanan menuju pemulihan masih panjang, dan masa depan keluarga ini akan ditentukan oleh pilihan berikutnya. Kesempatan kedua. Fajar menyingsing pelan di karang jati. Rumah kecil itu masih sederhana. Catnya tetap mengelupas. Atapnya masih bocor di beberapa sudut. Namun suasananya berbeda. Tidak lagi dipenuhi kebohongan, melainkan keheningan yang jujur. Memulai dari nol. Setelah menjual semua barang mewahnya, Bu Lestari benar-benar kehilangan simbol yang dulu ia banggakan. Tidak ada lagi tas mahal. Tidak ada lagi perhiasan berkilau. Yang tersisa hanya pakaian biasa dan rasa malu yang perlahan berubah menjadi tekad. "Aku mau kerja," katanya suatu pagi pada Pak Arman. "Kamu yakin?" tanya suaminya hati-hati. "Iya, kali ini bukan untuk gengsi, tapi untuk memperbaiki semuanya." Ia mulai membantu di rumah tetangga, menerima cucian, bahkan menjahit pakaian sederhana. Awalnya banyak yang berbisik, "Itu Bu Lestari yang dulu suka pamer ya, sekarang jadi tukang cuci." Bu Lestari menunduk, namun ia tidak membalas. Ia sadar, ini harga yang harus dibayar. Sekolah yang tertunda. Sementara itu, Pak Arman menepati janjinya. Ia mendatangi sekolah lama Rara, menjelaskan semuanya pada kepala sekolah. Rara berdiri di samping ayahnya, gugup. Kepala sekolah menghela napas panjang. "Rara anak yang pintar. Kami bisa bantu keringanan biaya." Air mata Rara hampir jatuh. Untuk pertama kalinya sejak berhenti sekolah, ia melihat pintu terbuka lagi. Namun ia menoleh pada ayahnya. "Kalau kondisi belum cukup, Rara bisa kerja dulu ya." Pak Arman menggenggam tangannya. "Tidak, kali ini ayah yang berjuang untukmu." Luka yang perlahan sembuh. Hubungan Rara dan Bu Lestari belum sepenuhnya hangat. Masih ada jarak, masih ada canggung. Namun Bu Lestari mulai menunjukkan perubahan kecil. Ia tidak lagi memerintah dengan keras. Ia mulai membantu Rara memasak. Ia bahkan suatu hari berkata pelan,
Terima kasih sudah tidak membenciku. Rara terdiam lama sebelum menjawab. Aku tidak pernah membenci, Bu. Aku cuma terluka. Kalimat itu membuat Bu Lestari menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena takut kehilangan gengsi, melainkan karena menyadari betapa sabarnya anak yang dulu ia anggap beban. Ujian terakhir. Suatu sore, pria penagih lama datang kembali. Namun kali ini sikapnya berbeda. Sisa utang sudah lunas, kami tidak akan datang lagi. Pak Arman mengangguk lega. Beban yang menindih dada mereka selama berbulan-bulan akhirnya terangkat. Namun bukan berarti semuanya langsung mudah. Penghasilan masih pas-pasan, rumah masih sederhana, tapi kini mereka belajar hidup sesuai kemampuan. Perubahan yang nyata. Beberapa bulan berlalu, Rara kembali mengenakan seragam sekolahnya. Ia berjalan melewati tetangga dengan kepala tegak. Bisik-bisik masih ada, namun kini berbeda. Anaknya kuat ya. Keluarganya berubah. Bu Lestari melihat Rara berangkat sekolah dari depan rumah. Dalam hati ia berdoa, semoga kamu tidak pernah malu punya ibu seperti aku. Pengakuan di malam hari. Suatu malam, saat listrik sudah kembali menyala, mereka bertiga duduk di ruang tengah. Tidak ada televisi mahal, tidak ada perabot mewah. Hanya lampu sederhana dan teh hangat. Bu Lestari menarik napas panjang. Aku ingin minta maaf sekali lagi, bukan hanya pada Rara, tapi juga pada kamu, Pak. Pak Arman menatapnya. Kita semua salah. Aku juga terlalu lama menutup mata. Rara tersenyum kecil. Kita belajar bersama. Kesempatan kedua. Kesempatan kedua bukan berarti masa lalu hilang. Ia tetap ada, sebagai pengingat. Namun keluarga kecil itu kini memilih untuk menjadikannya pelajaran, bukan luka terbuka. Kemiskinan belum sepenuhnya pergi, tapi mereka sudah menemukan sesuatu yang lebih berharga. Kejujuran, kerendahan hati, dan keberanian untuk berubah. Malam itu untuk pertama kalinya dalam waktu lama, rumah kecil itu terasa hangat. Bukan karena kekayaan, bukan karena kemewahan, tapi karena tidak ada lagi rahasia yang memisahkan mereka. Namun satu bab terakhir masih menunggu, karena hidup selalu memberi ujian baru. Dan pertanyaannya kini bukan lagi tentang kemiskinan, melainkan tentang apakah mereka mampu menjaga kepercayaan yang telah dibangun kembali. Warisan yang sebenarnya. Musim berganti. Hujan yang dulu sering membasahi atap bocor, kini mulai jarang turun. Matahari pagi menyinari rumah kecil di ujung Karangjati dengan cahaya yang hangat. Rumah itu masih sederhana. Dindingnya belum dicat ulang. Perabotnya tetap seadanya. Namun ada sesuatu yang berbeda. Rumah itu kini dipenuhi suara tawa kecil. Perjuangan yang berbuah. Beberapa bulan setelah utang lunas, Pak Arman mendapat kesempatan bekerja tetap di perusahaan logistik di kota. Gajinya tidak besar, tapi stabil. Bu Lestari semakin tekun menerima jahitan dan cucian. Ia bahkan mulai dikenal sebagai penjahit yang rapi dan jujur. Orang-orang yang dulu berbisik kini mulai menghargainya. Bukan karena tas mahal, bukan karena perhiasan, melainkan karena kerja kerasnya. Rara yang bersinar. Rara kembali fokus pada sekolahnya. Ia belajar lebih giat dari sebelumnya. Ia tidak lagi merasa malu pada masa lalunya. Justru pengalaman itu membuatnya lebih kuat. Suatu hari, ia membawa kabar pulang. Ayah, Bu, Rara dapat peringkat 2 di kelas. Pak Arman tersenyum bangga. Bu Lestari menutup mulutnya, menahan tangis haru. Dulu ia hampir menghancurkan masa depan anak itu. Kini ia justru menjadi saksi kebanggaannya. Warisan yang hampir hilang. Suatu sore, Pak Arman duduk di teras bersama Rara. Kamu tahu, Ra? Dulu ayah hampir menjual rumah ini. Rara mengangguk pelan. Rumah ini satu-satunya peninggalan ibu kandungmu. Angin berhembus lembut. Untung kita tidak jadi menjualnya. Lanjut Pak Arman. Rara tersenyum. Rumah ini bukan cuma bangunan ya. Ini kenangan. Bu Lestari yang mendengar dari dalam rumah terdiam. Ia pernah hampir merenggut warisan itu.
Namun kini ia sadar, warisan sebenarnya bukan hanya tanah atau bangunan. Pengakuan terakhir. Malam itu, Bu Lestari mendekati Rara. "Boleh ibu duduk di sini?" Rara mengangguk. Beberapa detik hening. Ibu dulu takut miskin karena merasa tidak berharga. Ibu pikir uang dan barang mahal bisa membuat orang menghormati ibu. Ia menatap Rara dengan mata berkaca-kaca. Tapi ternyata harga diri bukan dari apa yang kita pakai, melainkan dari apa yang kita lakukan. Rara tersenyum lembut. "Yang penting sekarang kita tidak lagi saling menyakiti, Bu." Kalimat sederhana itu menjadi penutup luka panjang yang mereka alami. Pelajaran yang tak terlupakan. Waktu berjalan, kemiskinan memang belum sepenuhnya hilang, tetapi tidak lagi menjadi sumber kebohongan. Mereka belajar mencatat pengeluaran, belajar menabung sedikit demi sedikit, belajar jujur dalam kesulitan, dan yang paling penting, belajar saling percaya. Tetangga yang dulu mencibir kini sering datang meminta Bu Lestari menjahitkan pakaian. Pak Arman tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk, dan Rara berjalan dengan keyakinan baru dalam dirinya. Warisan yang sebenarnya. Suatu malam, mereka duduk bertiga menikmati teh hangat. Tidak ada kemewahan, hanya kebersamaan. Pak Arman berkata pelan, "Kalau suatu hari ayah tidak ada, ayah tidak ingin meninggalkan utang. Ayah ingin meninggalkan kejujuran." Rara tersenyum. Bu Lestari menggenggam tangan suaminya. Warisan yang sebenarnya bukanlah uang, bukan emas, bukan tas mahal, melainkan nilai yang ditanamkan dalam keluarga, kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian untuk mengakui kesalahan. Cahaya di rumah kecil. Beberapa tahun kemudian, Rara lulus sekolah dengan nilai membanggakan. Ia mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan. Saat ia berdiri di depan rumah kecil itu dengan koper sederhana, Bu Lestari memeluknya erat. "Terima kasih sudah memberi ibu kesempatan kedua," bisiknya. Rara tersenyum. "Kita semua saling memberi kesempatan." Pak Arman menatap keduanya dengan mata berkaca-kaca. Rumah itu mungkin tidak megah, namun ia telah menjadi saksi perjalanan dari kebohongan menuju kejujuran, dari kesombongan menuju kerendahan hati, dari kemiskinan yang penuh rahasia menjadi kehidupan sederhana yang penuh makna. Dan itulah warisan yang sebenarnya.